Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Julian Pramana, NIM B1011181055. Sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Publik. Ekonomi Publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang menelaah masalah publik dalam artian masyarakat, pemerintah atau negara. Dalam konteks perekonomian seperti kebijakan subsidi atau perpajakan, regulasi deregulasi, nasionalisasi, privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ekonomi publik juga biasa disebut finansial publik. Finansial publik di sini maksudnya mempelajari rancangan dari pajak pemerintah dan kebijakan pengeluaran. Beberapa landasan ekonomi publik. Masalah kunci perekonomian adalah masalah mikro dan makro. Masalah mikro meliputi pendistribusian produksi, pendistribusian alokasi, pendistribusian konsumsi. Sedang masalah makro meliputi pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, dan pertumbuhan. Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian semakin konvergen, yakni cenderung mendekat satu terhadap yang lain. Secara umum, swasta harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka seyogyanya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini bahwa memang mampu. Sektor publik di Indonesia. Jenis-jenis kegiatan pemerintah terbagikan dalam 5. Pertama, menyediakan sebuah kerangka kerja sistem yang legal yang perlu untuk membawa perekonomian ke fungsi semula. Kedua, memproduksi barang dan jasa berguna untuk pertahanan, pendidikan, keamanan, perhubungan, dan sebagainya. Ketiga, mempengaruhi apa yang diproduksi oleh sektor privat atau swasta melalui subsidi, pajak, kredit, dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, membeli barang dan jasa dari sektor privat dan kemudian menyalurkannya ke perusahaan dan rumah tangga. Yang kelima, melakukan redistribusi pendapatan. Teori barang pabrik. Barang pabrik murni. Barang pabrik dan syarat efisiensi untuk barang pabrik, yaitu barang pabrik murni adalah barang pabrik di mana biaya marginal untuk menyediakannya terhadap tambahan orang adalah nol, dan di mana tidak mungkin melarang orang untuk menerima barang. Contohnya, pertahanan nasional adalah salah satu dari sedikit contoh barang pabrik murni. Masih teori barang pabrik, yaitu barang privat yang disediakan oleh pabrik. Jika barang privat bebas tersedia, maka akan terjadi overconsumption. Ketika individu tidak membayar untuk mendapatkan barang, dia akan meminta sampai pada titik di mana keuntungan marginal yang dia terima dari barang tersebut sama dengan nol. Pemerintah menentukan cara untuk membatasi konsumsi, yakni cara rationing system. Harga menyediakan suatu rationing system. Kedua, cara umum untuk merationing barang pabrik adalah ketentuan yang seragam bagi penawar barang dalam jumlah yang sama untuk setiap orang. Kegagalan pasar, hak milik, paksaan kontrak, dan kegagalan pasar. Pemerintah harus aktif melindungi warga negara dan hak milik, pelaksanaan kontrak, dan mendefinisikan hak milik yang tersedia sebagai dasar bekerjanya semua ekonomi pasar. Terdapat 6 faktor penyebab
kegagalan pasar, yaitu satu, kegagalan dari persaingan, kedua, adanya barang pabrik, ketiga, eksternalitas, keempat, pasar tidak lengkap, kelima, kegagalan informasi, keenam, adanya pengangguran, inflasi, dan ketidakseimbangan atau kesenjangan. Masih kegagalan pasar, yaitu di sini peran pemerintah dalam redistribusi. Salah satu peran penting dari pemerintah adalah kegiatan dalam mengadakan redistribusi pendapatan atau mentransfer pendapatan. Hal ini memberikan koreksi terhadap distribusi pendapatan yang ada di masyarakat. Terdapat dua aspek analisis dari sektor publik, yaitu pendekatan normatif yang memfokuskan pada apa yang harus dilakukan pemerintah, dan yang kedua pendekatan positif yang memfokuskan pada penggambaran dan penjelasan secara nyata apa yang dilakukan pemerintah dan konsekuensinya untuk kedepannya. Kita ambil contoh studi kasus dari ekonomi dunia. Makroekonomi modern, intervensi pemerintah sangat tergantung pada kondisi masing-masing negara. Tidak terdapat teori yang secara khusus digunakan untuk memutuskan sejauh apa intervensi pemerintah dalam perekonomian. Misalnya, di New Zealand, mereka memposisikan pemerintahnya sebagai regulator, pengumpul pajak, pemilik aset, dan penyedia layanan publik. Sementara itu, di Amerika, mereka memposisikan pemerintahnya sebagai penyedia layanan publik, regulator dan pengawas, dan penggerak pertumbuhan dan stabilitas. Perbedaan di sini yaitu pemerintah New Zealand memiliki intervensi lebih banyak jika dibandingkan dengan Amerika, terutama terkait dengan pengelolaan aset. Intervensi pemerintah sendiri sebagai penyedia dan pengelola sangat tergantung dengan kondisi pasar. Apabila pasar sudah efektif, maka intervensi pemerintah cenderung rendah. Pada umumnya, pemerintah hanya akan memposisikan dirinya sebagai regulator dan supervisor, sementara untuk penyediaannya diserahkan kepada pasar. Namun, apabila pasar belum efektif, misalnya masih ada gap antara permintaan masyarakat dan supply-nya, maka mau tidak mau pemerintah harus masuk dengan market player, baik turun langsung maupun melalui institusi yang dibentuk, seperti badan usaha milik negara. Efektif tidaknya suatu pasar pun akan berubah seiring dengan perkembangan ekonomi. Maka tingkat intervensi pemerintah juga harus adaptif. Sekian presentasi dari saya tentang ekonomi publik. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.